Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Guru Ferdi. Kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks peristiwa dan tanda baca. Pertama-tama, kita akan belajar tentang mengurutkan teks peristiwa dalam cerita. Kemampuan untuk memahami urutan kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Sebuah cerita terdiri dari awal atau pengenalan, isi atau rangkaian peristiwa, dan akhir atau penyelesaian. Yang kedua adalah langkah-langkah mengurutkan teks peristiwa. Langkah yang pertama ada baca dengan seksama seluruh cerita yang diberikan. Yang kedua, pahami cerita dan cari tahu apa yang menjadi awal, isi, dan akhir cerita tersebut. Yang ketiga, identifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam cerita dan susunlah peristiwa-peristiwa tersebut secara kronologis dari awal cerita hingga akhir cerita. Berikutnya, kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca berdasarkan kaidah ejaan yang disempurnakan. Tanda baca merupakan lambang tertulis yang digunakan untuk memperjelas makna kalimat dan menjaga keteraturan dan kelancaran bacaan. Berikut ini adalah beberapa tanda baca yang penting dan sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Antara lain, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Setelah tanda titik, huruf pertama pada kata selanjutnya haruslah huruf kapital. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang memiliki fungsi sintaksis yang sama atau sebagai pemisah kalimat. Berikutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk menandai awal sebuah kutipan atau kalimat yang memberikan penjelasan. Lalu ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menunjukkan kalimat tanya. Lalu ada tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk menunjukkan kalimat seru atau kalimat yang ingin menekankan suatu pernyataan. Lalu ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk memberikan keterangan tambahan pada suatu kalimat. Yang terakhir ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk menandai sebuah kutipan langsung atau menunjukkan istilah atau kata yang disebutkan secara khusus. Oke, semua tanda baca tersebut harus digunakan dengan benar dan sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan agar kalimat menjadi jelas dan mudah kita pahami ya. Baik, cukup sampai di sini ya anak-anak pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.